Baik Ibu, saya atas nama Marcelina Dulanawati. Saya berasal dari kelas 2020F. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 5 mata kuliah strategi pembelajaran. Nomor 1 bagian A, apakah hal utama dalam sebuah pembelajaran? Jawabannya adalah tujuan pembelajaran. Mengapa? Jika tujuan pembelajaran itu efektif dan berhasil, tetapi ketika tujuan pembelajaran tidak tercapai, maka pembelajaran itu dikatakan tidak efektif. Bagian B, jelaskan konsep dan hakikat pembelajaran berdasarkan gambar berikut. Gunakan kata-katamu sendiri. Jawabannya adalah yang pertama, konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang tepat yang dilakukan oleh guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar siswa-siswi memahami atau mudah menerapkan materi yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, siswa-siswi mendapatkan capaian yang bagaimana diharapkan. Yang kedua, hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah cara atau tindakan-tindakan yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian jawaban nomor 1. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Bagian A, jelaskan pemahaman kamu tentang hakikat belajar mengajar. Jawabannya adalah, hakikat belajar mengajar adalah suatu proses interaksi yang dilakukan antara guru dan siswa saat kegiatan pembelajaran secara berlanjut. Untuk itu, guru harus mendorong minat dan motivasi belajar siswa. Bagian B, jelaskan klasifikasi strategi belajar mengajar. Jawabannya, yang pertama, ditinjau dari segi pengaturan guru dan siswa dapat dibedakan dari segi pengaturan guru. Ada dua macam, yaitu pelajaran oleh guru dan pelajaran yang dilakukan oleh satu tim. Yang kedua, ditinjau dari segi struktur peristiwa belajar mengajar dibedakan menjadi dua, yaitu struktur belajar mengajar yang bersifat tertutup, artinya segala sesuatu yang ditentukan secara kerat sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, struktur belajar mengajar yang bersifat terbuka, dalam arti tujuan khusus, materi prosedur yang ditempuh ditentukan sementara pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, ditinjau dari segi peranan guru dan siswa dalam mengelola pesan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi belajar mengajar ekspositorik. Pembelajaran yang disampaikan pesan dalam keadaan telah siap, dalam arti telah diolah secara tuntas oleh guru sebelum disampaikan. Yang kedua, strategi belajar mengajar heuristik. Pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk mengelola pesan dari strategi heuristik yang akhir-akhir ini dikembangkan dan sering dikemukakan orang adalah penemuan discovery dan inquiry, atau dengan kata lain dalam pengelolaan pesan mengharuskan siswa untuk menemukan dan mencari melalui pemecahan masalah. Yang keempat, ditinjau dari proses pengelolaan pesan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi belajar mengajar yang bersifat deduktif. Artinya, peristiwa mengajar yang bertolak dari umum untuk dilihat kelakuannya atau akibatnya pada khusus. Strategi belajar mengajar yang bersifat deduktif, artinya strategi belajar mengajar yang ditandai oleh proses berpikir yang bergerak dari khusus ke umum. Yang kelima, ditinjau dari segi tujuan belajar. Keterampilan intelektual yang merupakan hasil belajar terpenting dari sistem sekolah. Yang kedua, strategi kognitif, mengatur cara belajar dan berpikir seorang dalam arti seluas-luasnya termasuk kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, informasi verbal, dalam arti informasi dan fakta. Yang keempat, keterampilan motorik, misalnya keterampilan menulis, mengetik, menggambar, menggunakan jangka, dan sebagainya. Yang kelima, sikap dan nilai yang dapat dilihat dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang, barang, atau kejadian. Demikian jawaban nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Soalnya, sebut dan jelaskan kembali macam-macam strategi pembelajaran. Jawabannya adalah
Yang pertama, strategi discovery learning. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk final tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Yang kedua, strategi inquiry learning. Strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget atau Sand dan Trobiaget pada tahun 1973 sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Yang ketiga, strategi problem based learning atau PBL. Strategi problem based learning atau PBL dalam metode pengajaran yang dicirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat, strategi project based learning. Strategi based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan sebagai bentuk hasil belajar. Yang kelima, strategi scientific learning. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, dan prinsip yang ditemukan. Demikian jawaban nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Soalnya, jelaskan perbedaan ketiga pendekatan yang dijelaskan melalui video. Jawabannya, yang pertama, inquiry discovery learn approach. Dalam sistem belajar mengajar menggunakan pendekatan ini, guru menyajikan bahan atau materi pembelajaran tidak dalam bentuk yang final atau hasil belajar, tapi para siswa atau peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik mendekatkan pemecahan masalah. Yang kedua, expository approach. Konsep pendekatan expository menekankan pada penyajian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Artinya, melalui pendekatan ini, guru dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ekspositori lebih tepat digunakan apabila jenis bahan belajar yang bersifat informatif, yaitu berupa konsep-konsep dan prinsip dasar yang perlu dipahami siswa secara pasti. Pendekatan ini juga dapat digunakan apabila jumlah warga belajar dalam kegiatan belajar itu relatif banyak. Dalam pendekatan ekspositori ini, proses belajar mengajar dilakukan dengan jalan guru menyajikan bahan atau materi pembelajaran dalam bentuk yang telah disiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga para siswi tinggal menyimak dan mencermatinya saja secara tertib dan teratur. Dalam penyajiannya, guru bisa menggunakan media audiovisual, atau bisa juga dengan menyuruh siswa membaca buku wajib atau bacaan lain, atau referensi. Kemudian siswa diberi tugas untuk membuat laporan. Yang ketiga, mastery learning approach. Pendekatan belajar mengajar dengan menitikberatkan pada penyusunan materi atau bahan pelajaran secara tuntas atau belajar tuntas pada diri siswa. Siswa dituntut untuk menguasai materi 90% dan tuntas. Demikian jawaban nomor 4. Selanjutnya saya akan menjawabkan soal nomor 5. Soalnya, sebut dan jelaskan kembali 12 jenis metode pembelajaran. Jawabannya adalah yang pertama, metode ceramah.
Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konversional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang, metode ini memang dianggap sebagai praktis dan ekonomis. Namun, seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan. Yang kedua, metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi dan bertugas membahas sebuah masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Materi demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lain saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan murid. Yang kelima, metode resitasi. Metode resitasi mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut pada kertas menggunakan kata-kata siswa sendiri. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa pengetahuan alam atau sains dan sebagainya. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu menyampaikan sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru. Yang kedelapan, metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, membuat sesuatu. Biasanya setelah pembelajaran, murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Yang kesembilan, metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirangsang agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Dapat berupa perencanaan, skema, data, grafik, dan lain-lainnya. Metode ini banyak digunakan juga pada program khusus kejurusan. Yang ke-10, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling terpadu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi, debat tersebut melakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Yang ke-11, metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah pembahasan bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami sejak awal sampai akhir. Demikian jawaban saya. Ibu, terima kasih.